Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Rabu pagi ini, Ibu akan memberikan materi baru di matematika, yaitu tentang materinya himpunan. Himpunan, pada kesempatan ini kita akan membahas definisi himpunan, penulisan himpunan, anggota himpunan, bilangan kardinal, himpunan kosong, dan semesta. Tujuan kita mempelajari himpunan ini adalah satu, memahami apa itu himpunan. Yang kedua, kalian juga akan paham bagaimana caranya untuk penulisan himpunan. Juga kalian akan bisa menyebutkan anggota suatu himpunan, memahami himpunan kosong dan himpunan semesta, juga menyebutkan kardinalitas himpunan. Nah, lalu himpunan itu sendiri apa? Nah, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas dan mempunyai nilai kebenaran yang pasti, benar atau salah, dan bukan relatif. Maksud definisi yang jelas di sini artinya pernyataan atau kalimat himpunan nanti itu tidak menimbulkan keraguan atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi memang pernyataan himpunan itu harus jelas, sehingga orang lain yang melihatnya pun sudah jelas bahwa ini termasuk ke dalam suatu himpunan. Agar lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Dari kumpulan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? Yang pertama, kumpulan siswa yang tinggi. Ini masih bisa kita melakukan pertanyaan. Siswa yang tingginya berapa senti? Terus siswa yang diamatinya siapa aja? Nah, jika memang masih ada pertanyaan, berarti ini belum terdefinisi dengan jelas. Jadi bisa kita sebut bahwa ini adalah bukan himpunan. Paham ya? Yang kedua, kumpulan artis Korea yang ganteng. Ukuran ganteng di sini relatif. Ada yang menyebutkan si A ini ganteng, ada yang menyebutkan si B, dia mah nggak ganteng. Jadi ukuran ganteng, cakep, cantik itu relatif. Tidak semua orang menyamakan satu orang itu adalah orang yang ganteng atau orang yang cakep. Jadi ini pun bukan termasuk suatu himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa SMPN 21 yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, di sini jelas, di sini siswanya jelas, siswa SMPN 21, dan beda dengan yang pertama tadi, kumpulan siswa yang tinggi ini nggak jelas. Kalau yang di nomor 3 ini, yang tingginya lebih dari 160 cm. Berarti ini jelas, kita berarti akan mengukur siswa yang tingginya lebih dari 160. Ini terdefinisi dengan jelas. Makanya ini bisa kita sebut dengan himpunan. Yang keempat, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, pandai di sini sama dengan ganteng, cakep, atau cantik. Pandai di sini relatif, pandai di pelajaran apa, pandai di bidang apa. Pandai di sini cukup luas. Jadi di sini belum terdefinisi dengan jelas. Maka kita bisa sebut ini bukan himpunan. Nah, di sini ada juga soal kumpulan warna lalu lintas. Kumpulan warna lalu lintas, kita sudah tahu ya, itu kumpulannya itu merah, kuning, dan hijau. Ini sudah terdefinisi dengan jelas. Semua orang juga pasti tahu warna lampu lalu lintas itu pasti merah, kuning, hijau. Kalau sudah jelas, maka ini bisa kita sebut himpunan. Kumpulan hewan yang lucu. Nah, hewan yang lucu sama dengan yang ganteng, sama dengan yang pandai. Tidak semua orang menyebutkan itu adalah lucu. Bagi bagi penyuka hewan kucing, mungkin kucing itu adalah hewan yang lucu, tapi bagi sebagian orang yang tidak menyukai kucing, kucing bukan merupakan hewan yang lucu. Jadi tidak semua orang berpendapat bahwa yang lucu itu adalah itu. Jadi
belum terdefinisi dengan jelas. Makanya ini kita sebut bukan himpunan. Nah, di sini ada kumpulan binatang yang berkaki dua. Berkaki dua ini kita masuknya ke dalam himpunan. Kenapa himpunan? Kalau soalnya itu kumpulan binatang, ini masih luas. Binatangnya yang mana? Binatang darat, laut, atau udara. Tapi kalau kita menyebutkan di sini kumpulan binatang yang berkaki dua, jelas berarti kita mendata binatang yang hanya memiliki kakinya dua. Berarti ini termasuk himpunan. Lalu di sini ada kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dari huruf S. Nama kota di Indonesia banyak ya. Nah, di sini ada diberikan batas diawali dari huruf S. Berarti ini termasuk himpunan. Kenapa? Karena terdefinisi dengan jelas. Berarti kita cari kota-kota yang memang diawali dari huruf S. Contohnya Surabaya, Semarang, dan sebagainya. Paham ya? Untuk menentukan mana yang merupakan himpunan dan mana yang merupakan himpunan. Nah, di sini ada syarat penulisan himpunan. Syarat penulisan himpunan ada 5 Ibu tuliskan. Yang pertama, nama himpunan memakai huruf kapital, contohnya A, B, C, dan lain-lain. Pokoknya dari A sampai Z, nama himpunan harus kapital atau harus huruf besar. Contohnya Ibu di sini ya. Misalkan kumpulan lampu lalu lintas. Nah, ini A itu kita ibaratkan kumpulan atau himpunan, nama himpunan. Anggota himpunan memakai huruf kecil. Tadi kan soalnya dari Ibu itu kumpulan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu warna lampu lalu lintas itu kan tadi merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini memakai huruf kecil. Yang ketiga, memakai tanda kurung kurawal. Nah, syarat himpunan itu harus memakai tanda kurung kurawal. Jika tidak memakai tanda kurung kurawal, ini bukan merupakan himpunan. Jadi nanti kalau kalian menyelesaikan soal dan tidak pakai kurung kurawal, mohon maaf nanti nilainya akan dikurangi. Yang keempat, masing-masing anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, yang ditulis di sini, yang Ibu garis bawahi ini, inilah yang disebut dengan anggota himpunan. Setiap anggota himpunan itu harus diberikan tanda koma. Objek yang termasuk anggota himpunan ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Jadi anggotanya merah, kuning, hijau itu harus berada di dalam tanda kurung kurawal. Tidak boleh berada di luar tanda kurung kurawal. Paham ya? Nama himpunan kita pakai huruf kapital, memakai tanda kurung kurawal, anggotanya memakai huruf kecil, dan setiap anggota himpunan kita pisahkan dengan tanda koma. Sebelum masuk ke materi himpunan, kita akan belajar dulu bilangan ya, karena bilangan ini adalah faktor utama kalian mengetahui anggota dari suatu himpunan. Di sini bilangan rasional ini sudah Ibu share di modul waktu minggu kemarin. Bilangan rasional dibagi dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan asli, nah ini bilangan asli angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan cacah kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, cacah itu kita mulai dari angka 0. Ada bilangan negatif, jelas ya, pasti angka dari bilangannya adalah ada tanda negatifnya. Bilangan genap, bilangan yang bisa dibagi dua, yaitu angkanya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ada bilangan ganjil bilangan yang nggak bisa dibagi dengan dua. Angkanya mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Angkanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Lalu ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima.
Ada 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Jika bilangan prima dan bilangan komposit digabungkan, akan menghasilkan bilangan asli. Terakhir adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang memuat kuadrat, seperti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Maka kita bisa tulis bilangan kuadrat itu yaitu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke penulisan himpunan. Penulisan himpunan ada 3. Yang pertama dengan cara mendaftarkan anggotanya. Berarti yang ada di dalam tanda kurung kurawal itu adalah anggota. Contohnya, ada himpunan A, kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud mendaftarkan anggota itu adalah kita menyebutkan semua anggota. Lalu yang kedua, penulisan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Ini materinya, yang notasi ini akan terpakai sekali dalam bab himpunan ini. Jadi usahakan kalian bisa menyebutkan anggota dari soal notasi pembentuk himpunan. Nih, contohnya seperti ini ya. Ada himpunan A, nah ini dibacanya A di mana A kurang dari 6 dan A anggota bilangan cacah. Ingat ya, ini kurang dari 6. Seperti itu, terus ada dengan kalimat. Jadi kalian bisa menuliskan himpunan dengan kalimat. Contohnya, bisa A 5 bilangan cacah pertama. Atau bisa juga A himpunan 5 bilangan cacah yang pertama. Apa bedanya? Apa bedanya yang atas sama yang bawah? Kalau yang atas dia memakai tanda kurung kurawal. Jika kalian tidak mau memakai tanda kurung kurawal di penulisan himpunan dengan kata-kata, kalian bisa menyebutkan kata himpunan di depan tanda, di depan kalimatnya. Jadi 5 bilangan cacah pertama bisa kalian ganti menjadi himpunan 5 bilangan cacah pertama. Nah, 5 bilangan cacah pertama anggotanya apa aja ya? Ingat tadi bilangan cacah mulai dari 0. Nah, kita masuk ke sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan cacah pertama. Ini dengan menyebutkan anggota. Oke, paham ya? Nah, tadi kan notasi pembentuk himpunan. Kalian pasti agak bingung cara membacanya. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan cara membaca notasi pembentuk himpunan. Di sini ada soal ya. X ada garis, ada X kurang 6 dan X ada kayak huruf E. Ini apa? Nanti kita akan jelaskan asli. Nah, ini dibacanya nih, bisa dibaca seperti ini. Himpunan X sedemikian hingga sehingga X kurang dari 6 dan X anggota. Nah, anggota atau elemen di sini ada seperti huruf E tapi bukan huruf E ya. Ini artinya anggota atau elemen. Nama lain dari anggota dalam matematika itu adalah elemen bilangan asli. Atau bisa juga kalian langsung, Bu saya bingung, udah aja gini aja. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kan ini tanda kurang ya. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Bisa baca seperti itu. Atau bisa juga baca seperti ini. X, nah tanda yang garis lurus ini kita sebut di mana? X di mana? X kurang dari 6. Dan X anggota bilangan asli. Nah, ini ada soal yang kedua. Soal yang kedua itu beda dengan yang pertama. Kalau di sini X kurang dari 6. Kalau di sini 1 kurang dari X kurang dari 8. Nah, cara bacanya gimana nih? Nih, cara bacanya udah Ibu tulis ya. A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian sehingga
X-nya harus lebih dari 1. Dan X-nya harus kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Ibu, kenapa X-nya harus lebih dari 1, sedangkan tanda di sini adalah tanda pengurangan? Nah, ini jika kita memakai garis bilangan, maksudnya itu dari angka 1 itu kalian membuat batasan sampai 8. Nih maksudnya itu ya. 1, 8. Jika dalam garis bilangan berarti kalian memberi batasan angka dari angka 1 sampai angka 8. Berarti angka yang dimaksud adalah angka yang ada di tengah-tengah ini, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kalian di sini bukan, kenapa di sini X-nya harus lebih dari 1? Iya, karena 2 itu kan angkanya lebih dari 1. 3 angkanya lebih dari 1. Kalau kalian di sini menuliskannya X kurang dari 1, atau berarti hasilnya 0 atau negatif. Paham ya? Atau bisa juga seperti ini. A adalah himpunan anggota semua X, sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X-nya adalah bilangan ganjil. Bisa juga, nah, X di mana X? X di mana di mana X-nya lebih dari 1 dan X-nya kurang dari 8. Dan X adalah anggota bilangan ganjil. Ini cara membaca notasi pembentuk himpunan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Di sini ada contoh penulisan himpunan. Jadi di sini ada 3 soal, kita akan bahas sama-sama. Tuliskan dalam bentuk himpunan yang lain. Nah, himpunan yang lain tadi ada 3 ya. Dengan menyebutkan anggotanya. Ada dengan notasi pembentuk himpunan. Ada juga dengan kata-kata. Kita yang A kerjain dulu. Yang A ini apa? Oh, ini ada tanda pertidaksamaan. Berarti ini masuknya ke notasi. Berarti kalau notasi, berarti kita tinggal menuliskan dengan menyebutkan anggotanya. Menyebutkan anggota. Menyebutkan anggota. B, di mana B kurang dari sama dengan 10. B, anggota faktor dari 12. Oh, faktor dari 12. Kalian harus tahu ya, faktor dari 12 itu artinya kalian mencari perkalian yang menghasilkan 12. Mungkin itu secara gampangnya ya. Cari perkalian 12, apa aja? Oh, 1 Bu sama 12. 1 kali 12, 12. Apalagi? 2 kali 6. Betul. Terus 3 kali 4. Ya, nah inilah yang disebut dengan faktor dari 12. Faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di sini disebutkannya B-nya itu kurang dari sama dengan 10. Berarti yang kurang dari sama dengan 10 itu ini ya. Nah, maka kita bisa tulis B itu kurung kurawal, anggotanya kita sebutkan 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu apa? Itu dengan kata-kata. Coba kalau dengan kata-kata bagaimana? Kalau dengan kata-kata, kita langsung tulis aja ya. B sama dengan. Bentar ya. B sama dengan, kita langsung tuliskan faktor dari 12 yang kurang dari 10. Yang kurang dari 10.
Yang B itu ini menyebutkan anggota. Nah, berarti kita ubah ke dalam notasi A. Ya, nama himpunannya A ya. Di sini nama himpunannya A, maka kita ubah ke dalam bentuk notasinya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kita udah lihat ya di bilangan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan asli. Maka kita bisa nulis gini aja. A, boleh X, bebas ya. A atau Ibu ganti sama X aja ya. X itu adalah sebagai pengganti dari anggota. Oke. Ibu ganti jadi X aja ya. X di mana X-nya kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Nah, jika kita pakai notasi X di mana X kurang dari 6. Yang kurang dari 6 itu kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini merupakan bilangan asli. Atau, nah sekarang kita dengan cara memakai kata-kata, yaitu bilangan asli yang kurang dari 6. Yang kurang dari 6. Paham ya? Nah, yang C. Yang C itu bilangan prima yang kurang dari 20. Z. Nih, bilangan prima. Kita sebutkan dulu anggotanya. Bilangan prima yang kurang dari 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nih, kalian nanti bisa lihat ya, ada yang tadi kalau misalnya kalian lupa bilangan prima itu apa aja, kalian bisa lihat yang tadi Ibu terangkan. Nah, di sini berarti Z itu kita ubah ke dalam notasi X, di mana X kurang dari 20 dan X-nya anggota bilangan prima. Nah, gampang kan? Nah, ini dengan menyebutkan anggota dengan kata-kata. Oke, sekarang kita masuk ke nih. Sekarang kita masuk ke anggota himpunan yang tadi, yang ada huruf kayak huruf E. Nih. Anggota himpunan. Sebuah benda dapat dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunannya. Sama seperti kalian. Kalian memiliki keluarga, punya kakak, adik, ada ayah, ada ibu. Nah, kamu berarti anggota dari keluarga kamu. Tapi kamu bukan anggota dari keluarga teman kamu. Nah, mungkin sama seperti itu ya analoginya. Nah, anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E. E ini disebut, sebenarnya bukan E ya, ini adalah elemen. Atau biasa kita sebut anggota. Nah, bagaimana kalau yang bukan anggota himpunan? Nah, kalau yang bukan anggota himpunan, kita lambangkan dengan elemen tapi kita coret. Atau bisa tulis gini, coret. Oke. Kita langsung masuk ke contoh ya. Himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli itu apa aja sih? Oh, tadi disebutkan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini ada 3. 3 dengan himpunan bilangan asli. Lihat, ada angka 3. Oh, ada. Ternyata 3 itu anggota bilangan asli. Maka kita bisa tulis di sini. Nah, 3 anggota dari himpunan bilangan asli. Oke, ini betul. Terus warna lampu lalu lintas tadi apa? Merah. Terus kuning. Terus hijau. Nah, sedangkan di sini ada biru.
Apakah biru termasuk warna lampu lalu lintas? Oh, ternyata bukan. Kalau bukan, kita bisa menyebutkan bahwa biru bukan anggota warna lampu lalu lintas. Huruf vokal nih, huruf vokal itu A, I, U, E, O. A. Nah, di sini ada A. Kita lihat, ada A. Oh, ada. Ternyata A itu adalah anggota dari huruf vokal. Betul. Bilangan prima. Nih, bilangan prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Lalu di sini ada angka 9. 9 apakah masuk ke bilangan prima? Oh, tidak ada angka 9 di sini. Berarti 9 itu bukan anggota dari bilangan prima, karena 9 bukan anggota prima. Paham ya maksud dari anggota himpunan? Sekarang kita masuk ke kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas itu apa lagi ya? Nah, kardinalitas itu adalah jumlah. Kalian mencari jumlah dari anggota himpunan. Nih, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Cara penulisannya adalah N kecil, lalu ada kurung, lalu di sini nama himpunannya. Kalau soalnya himpunannya B ya tulis B, kalau C ya tulis C. N itu artinya berasal dari bahasa Inggris yang artinya 6. 6 itu adalah jumlah, berarti kita mencari jumlah anggota himpunan. Contoh ya, jika B adalah himpunan bilangan bulat antara -3 dan 3. Nih, antara. Berarti antara -3 dan 3. Angkanya ada berapa aja ya? -2, -1, 0, 1, 2. Berarti antara 3 dan -3 angkanya berapa aja? Oh, angkanya itu -2, -1, 0, 1, 2. Nah, lalu NB-nya berapa nih? Nah, NB itu adalah kalian menghitung. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata NB-nya adalah 5. Jadi kalian kardinalitas itu cukup menghitung jumlah ada berapa sih anggotanya. Paham ya? Nah, di sini ada contoh nih, ada himpunan A. Huruf vokal pada kata Bandung. Vokal itu ini ya, A, U. Maka nomor 1 itu N, A, atau jumlah anggota A ada 2. Karena cuma ada 2. 1, 2. Paham ya? Yang nomor 2. N atau jumlah anggota B. Kenapa B? Kan di sini himpunannya B. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini langsung bisa kita hitung karena ini sudah menyebutkan anggotanya. Oh, ada 5, kita tulis 5. Nomor 3, nah ini dalam bentuk notasi. Kalau dalam bentuk notasi kita sebutkan dulu anggotanya. Anggota bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu tadi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nih. Yang kurang dari sama dengan 7. Nih. Jika ada tanda kurang, apa bedanya kurang dengan tanda kurang sama dengan? Jika tandanya hanya kurang, angka yang dimaksud tidak masuk. Tapi jika ada tanda kurang dari sama dengan, ada tanda garis di bawahnya, berarti angka 7-nya harus masuk. Nah, berarti bisa kita sebutkan C itu anggotanya apa? 1, 3, 5, 7. 7 masuk karena ada tanda sama dengan di sini. Maka bisa kita ini jumlah anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Paham ya?
Yang keempat, dari min 2 sampai 2. Nih, masih ada yang tadi nih. Dari min 2 sampai 2. Lihat, min 2 di sini ada tanda sama dengan. Berarti min 2-nya itu masuk. Setelah min 2 apa di sini? Min 1, 0, 1. Min 1, 0, 1. Nah, di sini 2-nya tidak memakai sama dengan. Berarti 2 ini nggak boleh masuk. Berarti cukup sampai sini aja. Maka kita bisa menentukan jumlah anggota dari D atau kardinalitasnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Itu yang disebut dengan kardinalitas himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan ada himpunan terhingga, himpunan tak terhingga. Kalau himpunan terhingga berarti anggotanya terbatas. Maksud anggotanya terbatas itu berarti anggotanya jelas. Contohnya nih di sini. Contohnya itu di sini nih. 1, 2, 3, 4 jelas anggotanya itu berarti cuman ini aja, nggak ada yang lain. Ini terhingga. Kalau himpunan yang tidak terhingga, himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Tuh, 1, 2, 3, 4. Tapi ada tanda titik-titik di sini. Ini menandakan bahwa bisa ada kebilangan 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan himpunan tidak terhingga. Jadi kita nggak tahu batasannya sampai mana. Tidak terbatas. Di sini ada soal ya. Himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Bilangan prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, di sini yang merupakan bilangan genap. Bilangan genap ya cuman ini aja ya. Berarti yang ini itu cuman 2. Nah, berarti ini himpunan terhingga. Karena kan batasannya di sini bilangan genap. Nah, bilangan genap di prima cuma 2. Berarti ini ada 1 anggotanya, berarti himpunan terhingga. Ada himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 4. Kita sebutkan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Lebih dari 4. Lebih dari 4. Bisa 7, bisa 9, 11, terus berapa lagi ya? Bisa sampai kapan? Bisa sampai angka berapapun. Kita kan nggak tahu karena di soalnya tidak ada batasan sampai mana. Maka ini disebut himpunan tak hingga. Ada kumpulan binatang nih. Kumpulan binatang kan luas ya. Ini jelas, ini himpunan tak hingga. Kita nggak tahu himpunannya itu berdasarkan apa kita mengumpulkannya. Ini berarti kita nggak hingga karena binatang itu kebayang banyaknya ya. Nah, di sini ada notasi pembentuk himpunan. 1, 8. Nih kalau ada angka kayak gini ya berarti kalian kalau bingung buat aja dari 1, 8. Di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti ini nggak masuk ya. Makanya Ibu coba bulatin kos. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti anggotanya apa aja himpunan itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 8 dan 1 nggak masuk? Karena nggak ada sama dengannya di sini. Maka di sini disebut himpunan hingga. Karena terhingga, cuman ini aja anggotanya. Paham ya? Ada sekarang himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak punya anggota. Oh, ada gitu? Ada. Himpunan kosong itu jelas dia nggak punya anggota. Tandanya ini ya. Tanda kurung kurawal
tapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Atau bisa juga kalian menuliskan kayak gini ya, kayak angka 0 lalu dicoret. Ini tanda untuk himpunan kosong. Contoh, himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Nih kita sebutin dulu. Bilangan caca itu kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kurang dari 0. Kan bilangan caca mulai dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti negatif. Dan negatif bukan bilangan caca, berarti ini nggak punya anggota. Betul ya? Nah, paham? Lalu soal yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nih kita buat garis bilangan. Yang lebih dari 0 itu pasti 1. Dan kurang dari 1. Nih, yang lebih dari 0 itu kan angkanya pasti 1 ya. Dan di sini, dan kurang dari 1. Kurang dari 1 itu 0. Berarti anggotanya di sini, di tengah-tengah ini nih. Tapi anggota di tengah-tengah ini kan nggak ada. Berarti nggak punya anggotanya. Ini yang disebut dengan himpunan kosong. Lalu ada soal nama bulan yang diawali dengan huruf K. Nih bulan kita sebutin ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada tidak huruf K di sini di awal dari huruf K? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia merupakan himpunan kosong. Lalu sekarang kita belajar himpunan semesta. Himpunan semesta, nah kita ibaratnya semesta alam kita ya, berarti sangat banyak. Jadi jawabannya pun tidak hanya satu, bisa beberapa jawaban untuk menjawab pertanyaan dari himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Lambangnya adalah S, S itu untuk semesta, atau U, U itu nama Inggrisnya universal. Bisa S atau U, tapi biasanya S ya. Kita menuliskan untuk himpunan semesta itu kita lambangkan dengan S. Contoh. Nah, atau himpunan semesta juga himpunan yang punya anggota yang sama atau bahkan lebih banyak. Namanya juga semesta, berarti lebih banyak. Di sini Ibu udah ada soal ya. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari 1357. Ini 1357 ada di bilangan asli. 1357 ada di bilangan caca. 1357 juga ada di bilangan bulat. Jadi, nah jawabannya seperti ini. Jawabannya bisa banyak. Inilah jawaban dari pertanyaan. Bahkan mungkin bisa lebih. Nih, satu-satu Ibu share ya. Semestanya itu adalah 1357 ya, bilangan itu sendiri. Nih, makanya di sini ditulis mempunyai anggota yang sama. Berarti jawaban yang pertama itu semestanya adalah 1357. Himpunan A. Himpunan A juga semestanya ya bilangan ganjil karena 1357 ada di bilangan ganjil. Semesta untuk himpunan A juga bisa ini. Kenapa? Karena 1, 3, 5, 7 itu ada di himpunan ini. Lalu bilangan caca. Bilangan caca itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Berarti himpunan A juga semestanya bisa merupakan bilangan caca. Lalu S sendiri bisa merupakan bilangan asli. Karena 1, 3, 5, 7 ada di bilangan asli. Bisa juga Abu saya pengen S untuk himpunan A ini adalah misalkan bilangan bulat. Boleh. Kan bilangan bulat itu mulai dari negatif, 0, positif. Ini kan bilangan positif. Nah, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan semesta. Jadi jawaban semesta nggak hanya satu.
Bisa beberapa, ini Ibu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, tuh 6 jawaban. Oke, nah sekarang sudah selesai materinya, Ibu akan memberikan soal. Ibu lupa memberikan nomor ya. Ini soal yang pertama. Yang pokoknya yang dikasih tanda pink ini soalnya ya. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga dan ini soal yang keempat. Di sini ada himpunan A, X di mana min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, X-nya anggota bilangan bulat. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan anggotanya, tentukan kardinalitasnya. Apakah min 5 kurang dari A? Apakah 0 bukan anggota dari A? Apakah himpunan hingga atau tak hingga? Nah, pertanyaan kedua nih. Tentukan 3 himpunan semesta. Nah, kalian cukup menyebutkan 3 himpunan semestanya aja. Kalau tadi Ibu memberikan contoh kan Ibu ada banyak ya jawabannya. Kalian cukup 3 himpunan semesta aja. Soal yang ketiga, nah apakah himpunan B adalah himpunan kosong? Nah, kalian sebutkan dulu anggotanya ya. Untuk himpunan B ini kalian sebutkan dulu anggotanya. Jadi jelas apakah dia punya anggota atau enggak. Kalau memang enggak punya anggota, berarti dia himpunan kosong. Kenapa? Harus ada alasannya. Nah, yang nomor 4 ada 2. Tentukan anggota. Nah, di sini kamu menyebutkan anggotanya. Anggotanya apa sih bilangan asli itu? Apa sih bilangan prima yang kurang dari 20? Sebutin anggotanya atau sebutkan angkanya. Oke, jangan lupa ya, karena ini materi himpunan, jangan lupa untuk memakai tanda kurung kurawal jika kalian belum tahu atau belum masih agak pabaliut dalam menuliskan kurung kurawal, nggak apa-apa, yang penting kalian belajar untuk menggambar kurung kurawal di materi himpunan ini. Oke, cukup sekian dari Ibu ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian chat di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.